Bung Halim, bagaimana susahnya hidup waktu konflik? Di sepanjang sejarah peradaban manusia, di mana ada konflik bersenjata yang hanya susah, yang tidak susah, yang tidak meninggalkan parut luka berdarah, seperti yang ditanyong oleh saudara Tanyo Bansiaknyo, bagaimana susahnya waktu konflik bersenjata di Aceh. Pemirsa Roda Viral. Konflik bersenjata di Aceh antara pasukan Gerakan Menuntut Kemerdekaan atau AM dengan pemerintah pusat Jawa Jakarta memangkah terjadi sejak tahun 1976. Akan tetapi konfliknya golong menyeluruh ke seluruh Acehnya. Cuman kona tak dengar, Aceh Utara dan sekitarnya, pemerintah pusat Jakarta menjadikan Aceh Utara dan sekitarnya itu sebagai daerah operasi militer. Masih kita ingat dan jangan pernah kita lupakan. Mentong Tanyo ingat dan bek pernah tak lupakan yang tu watedom di Aceh Utara. Paduk le cedera Tanyo yang korban nyawa. Paduk le cedera Tanyo yang gaduh hana 4 pusara. Paduk le cedera Tanyo yang inong menjadi janda. Paduk le cedera Tanyo yang anak min menjadi yatim dan menjadi piatu. Akhirnya, setelah domnya, Gerakan Menuntut Kemerdekaan seliu siat, sengap siat. Tetapi, setelah reformasi, setelah lensernya Soeharto dari kursi kepresidenan, tokoh-tokoh elit-elit Aceh bak saboh melaksanakan saboh sidang yang paling raya, iaitu Sidang Masyarakat Aceh yang dikenal dengan Sidang Umum Masyarakat Penuntut Referendum atau disingkat dengan SUMPR bak tanggal 8 November bak tahun 1990. Setelah SUMPR-nya, darah bangsa Aceh untuk menuntut kemerdekaan di seluruh penjuru Acehnya berkorbar bak api yang tak kunjung padam. Akhirnya, pemerintah pusat Jakarta panik dengan ditandai menerjunkan bala tentara Brimob dan gegana beribu-ribu di Aceh. Akhirnya, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh? Jadi, nah cerita orang tua dile gepegah. Singoh nangro Acehnya sempit. Singoh nangro Acehnya halu. Pua makna yang kepegahnya. Ternyata, bak tahun 2000 yang kepegahnya terbukti. Terbukti. Memang bumonyo oka sempit. Pakon, masyarakat watenyan untuk jak wala kajak ulua hanali. Sebab apa? Di jalan di mana-mana kaswiping. Apabila salah pegah, wate swipingnya tanyo kemungkinan hana bisa lewo omo. Dibak watenyan, apabila na kontak senjata, terjadi kedih bak gasago gunung ji, terjadi kedih bak ujung jalan ji, tetapi diwohom bak masyarakat yang dipekutang. Olehnya pikiran tanyo buntu, hati tanyo menguduk-uduk, hati tanyo trauma. Sebab apa? Siat-at tak dengar, bak ujung jalan ji, ka tertiak manyat. Bak sago gunung ji, ka dibalut dengan empang, ka dibalut dengan guni manyat. Subhanallah, memang sangat susah. Semakin saking ganasnya TNI masanya,
masyarakat terpaksa mengungsi. Mengungsi pi sampai sebulan lebih. Nyandup susah. Hantar mengungsi, jadi sabah-sabah dicok laju. Sabah-sabah diculik laju. Bahkan, kadang-kadang hanya fitnah. Tetapi, Mbak TNI langsung dicok dan diperhabis. Hana bisa tertuntut. Mbak Sabah Uro, di wilayah Perth Sagor Kuta Gunung Keramat, terjadilah operasi militer. Jadi, watak TNI menumpas gam Mbak Sabah tempat, kena timbaklah masyarakat. Diceritakan dah oleh sidor masyarakat, beliau kena Mbak Singkir, anak bede, yang sidor Mbak getun kat kalau nana, punya demam. Jadi, gesu jaket hitam, gemuk tungkat. Jadi dari ukon lah di kalon, laju didor. Jadi kena buat aku, kenalah agonyan meninggal dunia. Cukup sayang. Dan olehnya, di sepanjang kong yang tema, cukup le pernah jenazah-jenazah yang ka hana taturi rupali. Olehnya, mesambung malam darurat sipil yang pertama. Yang cukup sedih di masjid. Nyorondo hana piyuh di malam. Jadi, yang keluarga ikut lako ke di gunung. Geba dengan anak. Cukup sedih. Watai konfliknya. Masyarakat sangat terjepit. Masyarakat sangat susah untuk minta rezeki. Masyarakat sangat susah untuk pegot usaha. Kerana selalu dibayang-bayangi oleh kematian. Tidur masyarakat war dari masjid, sembahyang maghrib, untuk rumah ke dipeh barangnya. Akhirnya langsung di kemui rumah, dicok laju, tinggal selu. Lewa olehnya, kamu katakan lon jenazah ke di, ke keruh, ke kemong.